Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas informasi yang cukup menarik, yaitu soal cuci tangan. Sejak pandemi COVID-19 atau virus corona, kita diingatkan kembali soal pentingnya cuci tangan. Hal yang terlihat sederhana seperti cuci tangan, ternyata mampu menyelamatkan kita dan orang sekitar dari penyakit menular. Kita disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik dengan air dan sabun. Tapi di zaman dulu, cuci tangan bukan merupakan hal yang umum di dunia kedokteran. Bahkan seorang dokter kehilangan karirnya karena berusaha untuk mengedukasi rekan sejawatnya soal pentingnya cuci tangan. Semua dimulai di Eropa pada tahun 1840-an. Banyak ibu yang baru melahirkan mengalami penyakit yang dikenal sebagai demam puerperal atau infeksi postpartum. Jadi ini merupakan infeksi bakteri yang menyerang saluran reproduksi perempuan setelah terjadinya kelahiran atau keguguran. Gejala umumnya adalah demam yang lebih tinggi dari 38 derajat Celcius, sakit perut, dan keluaran cairan vagina yang berbau tidak sedap. Apabila seorang ibu terkena penyakit ini, bahkan di rumah sakit paling bagus sekalipun di masa itu, ibu tersebut bisa jatuh sakit dan kemudian meninggal setelah melahirkan. Seorang dokter muda dari Hungaria bernama Ignaz Semmelweis berusaha meneliti fenomena ini dan mencari tahu apa penyebabnya. Ignaz merupakan seorang dokter muda yang menjadi ketua residen obstetri di Rumah Sakit Umum Vienna di Austria. Di sana ada dua tipe ruang bersalin. Yang satu dirawat oleh dokter pria dan satu lagi dirawat oleh bidan wanita. Ada fakta yang cukup menyedihkan. Ruang bersalin yang dirawat oleh para dokter memiliki tingkat kematian ibu melahirkan 2 kali lebih tinggi dibandingkan ruang bersalin yang dirawat oleh bidan. Melihat hal tersebut, Ignaz mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Awalnya ada beberapa hipotesis, mulai dari apakah karena posisi tubuh wanita saat melahirkan, atau apakah ada hubungannya karena diperiksa oleh dokter pria, maka wanita jadi malu dan kemudian berujung pada demam. Hipotesis lain adalah apakah pendeta yang mendoakan pasien yang sedang sekarat menakutkan bagi wanita yang baru melahirkan. Ignaz berusaha menguji hipotesis tersebut satu persatu, hingga akhirnya dia menemukan apa penyebabnya, yaitu berkaitan dengan otopsi di ruang jenazah. Jadi, ada rutinitas yang dilakukan oleh dokter pada masa itu. Di pagi hari, dokter akan mengobservasi dan membantu anak didiknya dengan otopsi sebagai bagian dari pelatihan kedokteran. Kemudian di siang hari, dokter dan anak didiknya akan bekerja di ruang bersalin untuk mengecek pasien dan membantunya melahirkan. Sedangkan bidan tidak melakukan otopsi dan hanya bekerja di ruang bersalin. Ignaz kemudian berhipotesa, ada partikel dari mayat yang ditularkan dari dokter ke ibu yang baru melahirkan. Di masa depan, kita akan tahu kalau partikel itu adalah bakteri. Namun di masa itu, kita belum tahu apa partikel itu. Pada masa itu, dokter tidak harus cuci tangan ketika berpindah ruang perawatan seperti sekarang. Jadi, pasien wanita menjadi terinfeksi dari partikel itu dan kemudian mereka demam. Ignaz selalu mengharuskan semua dokter untuk mencuci tangannya terlebih dahulu, sehabis otopsi dan sebelum merawat ibu yang melahirkan. Tenaga kesehatan sangat sering mengalami kontak dengan mayat, maka sabun biasa tidak cukup untuk menghilangkan semua partikel tersebut. Hal ini terbukti dari tangan dokter yang masih berbau sehabis otopsi. Ignaz selalu memperkenalkan cara mencuci tangan dengan menggunakan larutan klorin. Larutan itu terbukti ampuh dalam menghilangkan bau tidak sedap sehabis otopsi dan semoga juga bisa menghilangkan partikelnya. Ketika para dokter melakukan cara tersebut, tingkat kematian dari ruang bersalin yang dirawat oleh dokter langsung jauh menurun. Karena berhasil, Ignaz selalu mempresentasikan hasil temuannya ke komunitas dokter. Sayangnya, temuannya dianggap spekulatif dan dipertanyakan dalam hal sains dan logika berpikirnya. Banyak sejarawan berpendapat, penolakan ini karena para dokter merasa seakan-akan mereka disalahkan atas kematian para ibu yang melahirkan. Penolakan yang begitu kuat membuat Ignaz kemudian berhenti bekerja di Rumah Sakit Umum Vienna. Hingga akhir hayatnya, Ignaz tidak pernah mendapatkan penghargaan atas jasanya. Pada tahun 1861, Louis Pasteur kemudian mempublikasikan risetnya tentang bakteri yang mengubah bagaimana cara dokter merawat pasien. Dokter bedah kemudian menjadi rutin membersihkan tangannya sebelum merawat pasien lain. 100 tahun kemudian setelah teori Ignaz ditolak, Universitas Kedokteran di Budapest mengganti namanya menjadi Semmelweis University atas jasa Ignaz sebagai pahlawan dalam meningkatkan kesehatan melalui kebersihan. Itulah perjalanan panjang untuk edukasi tentang pentingnya mencuci tangan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!